Kembali lagi di channel manga kita akan lanjutkan review manga Gachi Akuta dan video kali ini kita akan bahas chapter 30 sampai chapter 39. Mari kita mulai saja. Chapter dibuka dengan janitor mendukung dia mulai mencatat kelebihan dan serangan yang akan digunakan dari makhluk buas Arberan tersebut. Kita lihat, Ryo melayang di atas dan memotong ekor kalajengking tersebut. Sementara Zanka menghindar serangan kalajengking itu dengan gesit dan akhirnya dia menghantam kepala Arberan hingga hancur. Lalu kita melihat engine yang dari atas menyerang ke bawah dengan tajam dan menghancurkan banyak Arberan. Kali ini Rudo, dia menggunakan keyboard sebagai jinkinya. Namun di tempat lain terlihat seorang wanita menyadari ada yang akan menemuinya. Kita kembali ke Rudo menekan enter di keyboard tersebut sehingga keyboard tersebut melepaskan beberapa objek dan menghantam kalajengking itu dengan mudah. Lalu engine berkomentar kalau sesuai kalajengking keluar dari bawah yang artinya terdapat banyak sampah di dalam pasir ini. Sementara itu Grace memberitahu Tom untuk jangan mencatat di saat pertarungan berlangsung. Sementara Rudo melihat sebuah bayangan wanita tadi di balik debu yang bertebaran. Tiba-tiba Delemon muncul dari belakang Rudo yang mengejutkan dia. Mereka berdua mengatakan kepada Rudo untuk jangan jauh-jauh darinya karena badai pasir di sini membuat kehilangan pandangan. Tapi tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga seorang wanita. Wanita itu berkata, "Aku tahu kalian semua datang jauh-jauh ke sini untuk bertemu Amo, bukan?" Di tempat lain, kita melihat bosnya Jabber mengatakan kepada Jabber kalau Rudo berada di zona terlarang padang pasir Penta. Sedangkan Delemon dan Tamzi bertanya-tanya sejak kapan wanita itu ada di sini. Rudo mendebak mungkinkah dia adalah wanita yang mereka cari, tapi meskipun begitu mereka tetap berjaga jarak dengan wanita itu. Lalu Ryo langsung bertanya, apakah dia melihat seseorang yang naik turun dari surga? Amo melambaikan tangannya kalau dia tahu soal itu, sedangkan Engine bertanya kenapa dia ada di sini tanpa menggunakan masker. Amo menjawab kalau dia hanya sebentar di sini, jadi Amo minta mereka untuk pergi ke tempatnya jika ingin berbicara tentang itu. Akhirnya, mereka berada di tempat Engine, namun mengejutkan secara tiba-tiba. Engine muntah dan tidak sadarkan diri. Rudo bertanya kenapa ini bisa terjadi. Kita kembali ke 1 jam sebelumnya, mereka masuk ke ruangan Amo. Grace tampak curiga dengan tempat ini. Lalu Amo meminta mereka membuka maskernya karena udara di sini tidak berbahaya di luar. Kemudian Amo terlihat senang melihat wajah-wajah mereka dan saat ini mereka berada di ruangan yang paling atas. Lalu Amo mulai bertanya, apa yang kalian ingin tanyakan? Rudo menjawab kalau mereka ingin tahu apakah Amo tahu tentang seseorang yang bisa naik turun dari surga. Tapi Amo malah menanyainya balik mereka tentang tipe orang yang mereka sukai. Amo berkata, aku tahu Amo menyukai orang dengan bau yang menyengat. Bau itu lebih penting daripada wajahnya. Jadi kalau begitu aku lebih suka dengan orang yang besar itu. Lalu Engine maju dan bertanya apakah dengan berbicara mengenai tipe selera kami sebagai pembayaran untuk informasi, bukan? Menurut Engine ini aneh, tapi mereka akan melakukannya karena mereka di sini untuk mencari informasi seseorang yang turun naik dari surga. Tiba-tiba Amo marah padahal dia senang kedatangan mereka dan berbicara dengan mereka. Tapi menurutnya Rudo dan lainnya datang hanya untuk mengambil keuntungan darinya dan memanfaatkannya saja. Jadi Amo sangat marah, lalu Engine dengan tersenyum kalau dia minta maaf dan mengatakan kalau Engine tertarik dengannya. Tapi Amo berteriak, jangan bohong padaku. Engine mengatakan kalau ini sungguh menyusahkan. Engine berkata lagi, bagaimana jika aku mengatakan apa yang aku pikirkan, bisakah kau mengenakan pakaian yang lebih pantas? Amo menjawab, seorang pria yang mengkhawatirkan apa yang dipakai wanita sejauh ini, kau yang terburuk dari mereka semua. Kita selesai. Kita tidak akan menjadi teman lagi. Rudo menyadari kalau sepatu yang digunakan Amo mirip seperti sarung tangan miliknya. Dan Amo berkata, aku serahkan sisanya padamu, pria besar. Tidak disangka, Delemon menjawab iya dan menembakkan pistolnya kepada Engine. Oleh karena itu, dia tidak sadarkan diri. Terlihat Delemon seperti dikendalikan. Rudo yang sadar, dia langsung bertanya kepada Amo, apa yang telah dia lakukan? Rudo berkata kalau dia pasti seorang giver karena sepatunya sama seperti sarung tangannya. Amo tersenyum, dia berkata, siapa aku sebenarnya? Dia bertanya lagi, kenapa mereka tipe seperti apa yang mereka suka? Rudo dan lainnya langsung diam karena Amo selalu membicarakan itu. Rudo berkomentar dalam hatinya kalau dia tidak seperti mereka bisa berbicara seperti hal yang normal. Kali ini, Zanka yang maju. Dia berkomentar, satu-satunya suara yang akan bermain dengan topik yang kau buat. Dan seseorang yang tidak ikut dengan merusak kesenanganmu akan kau raih, bukan? Kalau begitu suaraku pasti sampai padamu jelek. Kali ini,
Amo menangis karena dikatakan seperti itu oleh Zanka. Amo semakin marah seketika Delmon dari belakang langsung menyerang Zanka. Zanka bertanya-tanya, kenapa Delmon menyerang seperti itu? Delmon mulai berbicara, dia berkata, beraninya kau menyakiti perasaan wanitaku. Tak peduli siapa kau meskipun kau rekanku, aku tidak akan maafkanmu. Ini adalah alasanku bertarung. Aku akan melindunginya, itulah tujuan besarku. Tamzi berkomentar kalau dia tidak dimanipulasi, itu perasaan sebenarnya. Kita lihat Delmon sangat dekat dengan Amo. Amo berkata kalau dia sekarang menjadi fans Amo. Tamzi berkomentar tidak mungkin Delmon menyerang rekannya hanya karena dia menyukai seseorang. Amo berkata kalau dia bisa mengkhianati rekannya hanya demi Amo. Kita lihat Delmon mengeluarkan Jinkinya, nama Jinkinya adalah Great Dumble. Rudo berpikir kenapa selalu berakhir dengan pertarungan seperti ini. Jadi Rudo mulai menyalahi dirinya sendiri gara-gara dia ini menjadi kacau. Tiba-tiba Rudo mendengar semua orang-orang yang membencinya yang selalu menyalahkan Rudo. Lalu Amo mengatakan kalau ada satu fans yang lagi, Amo berkata, jika seseorang merusak kesenangan anak itu mungkin akan dihukum. Sementara Rudo melihat para penjaga saat dia di langit, mereka membayang-bayangi Rudo. Kita lihat salah satu penjaga pemegang Rudo dan berkata, kenapa kau ada di sini? Kita kembali ke dunia nyata, kita lihat Tamzi menyeret Rudo untuk menghindari dari serangan Delmon. Tamzi menjelaskan Jinki milik Delmon memanipulasi zat air dari objek, kau akan menyerap air seperti busa yang membuatmu menggelembung seperti balon. Dan yang akan terjadi, jika menyerapnya terlalu banyak maka kau akan meletus. Lalu Tom bertanya, ini terjadi pada Engine, tapi kenapa Engine tidak menyadarinya? Tamzi menjelaskan kalau itu karena mulut pipanya yang berubah menjadi mode Henning. Kali ini Rio yang maju menghadapi Delmon dan akan beritahu Rio untuk berhati-hati karena Delmon itu menyusahkan. Seketika Rio mengingat perkataan Amo bahwa ada satu lagi fansnya di antara kalian. Sehingga Rio melirik Zanka kalau dia tidak bisa mempercayai siapapun di belakangnya. Zanka berteriak untuk menghindar dan akhirnya Delmon menembakkan tekanan air yang sangat kuat hingga dinding di sana hancur. Untungnya, Rio sempat menghindar serangan fatal tadi. Di sisi lain, Tamzi memanggil Rudo sementara Rudo tidak mendengar perkataannya, malah dia mengoceh sendiri. Ketika Rudo melihat Tamzi, Rudo malah melihat penjaga di surga. Rudo terkejut, tiba-tiba dia sudah kembali di surga. Semua orang terkejut sedangkan Zanka berpikir apakah ini bau nostalgia. Jadi Amo berkata kalau ini adalah bau jika kau tidak bisa berbicara mengenai cinta. Bagaimana kalau kau mencium sesuatu yang nostalgia dan mencoba seperti sepasang kekasih? Kali ini Rudo melihat Amo adalah Jiwa. Kita lihat Jiwa mengatakan sangat senang dengan boneka yang Rudo beri. Tapi Rudo berkata kalau dia ingat Jiwa malah membuangnya. Lalu Tamzi berkomentar ini seperti Delmon, mereka diperlihatkan sesuatu. Kemudian Amo sambil menunjukkan sepatunya dan berkata, semua yang aku lakukan hanyalah memberi sebuah bau. Secara tidak sengaja dia menjelaskan kemampuannya sendiri. Sehingga Tamzi dan Zanka mulai mengerti, jadi mereka berdua mulai menggunakan masker mereka. Tamzi berkomentar kenangan bukan hanya sekedar kesenangan saja. Bisa jadi orang yang dia sukai memiliki dendam terhadapnya, bisa-bisa Amo yang akan dibunuh. Amo mengatakan kalau mereka bodoh, jadi motifnya adalah saat-saat bahagia. Kita lihat Rudo merasakan senang yang lebih dibandingkan sebelumnya saat bertemu Jiwa. Kita lihat Jiwa tiba-tiba didatangi dua penjaga seketika Rudo menyerang dua penjaga itu, sedangkan di dunia nyata Rudo menyerang Zanka dan Tamzi yang hendak menyerang Amo. Rudo dengan pedenya mengatakan kalau dia saat ini berbeda dari sebelumnya dan mempunyai kekuatan untuk melawan pada penjaga. Dan ternyata bukan hanya Rudo, Rio dan Volo juga terkena efek kemampuan dari Amo. Tamzi berkomentar kalau dia tidak ingin menggunakan Jinkinya pada rekan-rekannya, tapi gara-gara dia, Tamzi seperti terpaksa harus mengeluarkannya. Kita lihat Tamzi mulai mengeluarkan Jinkinya yang bernama Tokusin. Bentuk Jinkinya seperti tongkat tapi ujungnya terdapat tali yang menggulung. Dan akhirnya Rudo, Delmon, Rio, dan Volo mulai menyerang Zanka dan Tamzi bersamaan. Kita lihat tali menggulung tadi langsung menyebar dan mengikat mereka berempat ini seperti jaring laba-laba yang menjebak mangsanya. Bukan hanya itu, di saat mereka mencoba untuk bergerak melepaskan diri, tali tersebut malah semakin mengikat mereka. Amo berkomentar kalau dia jahat karena mereka akan terus berusaha keras untuk bergerak, bahkan mati bisa terluka karena ingin melindungi Amo. Tamzi berkata kalau ini hanya sebuah tongkat penggulung benang. Dan kita lihat Tamzi mulai menggulungkan benangnya seketika mereka berempat ketarik dan menjadi satu dengan gulungan benangnya. Dan juga Tamzi langsung menjerat Amo dengan mudah. Sedangkan Grace langsung menghampiri Tom yang mencoba merawat luka Engine. Tapi nyatanya Engine masih belum sadarkan diri. Sementara Amo berteriak merintih kesakitan minta tolong kepada mereka berempat.
Terlihat mereka berempat berusaha untuk melepaskan diri. Zanka berkomentar kalau mereka tidak akan bisa bergerak lagi. Tapi Amo tidak berhenti minta tolong sehingga mereka berempat terus bersikeras untuk melepaskan diri, bahkan tubuh mereka mengeluarkan darah. Sehingga Tamzi akan melepaskan mereka tapi dia malah memutarkan mereka berempat hingga tembus ke lantai bawah. Zanka terkejut dan mengatakan kalau ini berlebihan. Dengan begini Amo terlihat sangat senang. Kita lihat Zanka terlihat marah terhadap Tamzi. Namun Tamzi mengatakan kalau Zanka lupa kalau mereka semua sebelumnya sudah dibuatkan jimat oleh Gremlin sebelumnya, jadi jika mereka mengalami luka parah itu akan dibatalkan sekali. Terlihat tiba-tiba Engine sudah berdiri segar bugar dan dia langsung mengambil sepatu milik Amo. Kita kembali ke markas. Mio berbicara dengan bos. Mio berharap mereka mendapatkan informasi dengan selamat. Dan bos bertanya-tanya kenapa wajah Semio tampak muram, apa ada kaitannya dengan apa yang ada di dalam Rudo. Bos menyuruh Semio untuk beritahu padanya apa yang dia lihat di dalam Rudo. Kita kembali ke tempat Rudo. Engine saat ini memegang sepatu Amo. Amo menyuruh Engine untuk mengembalikan sepatunya, jika tidak maka bau orang akan hilang. Sementara Chris bertanya kepada Tom sejak kapan Engine sudah sadar. Tom menjelaskan di saat dia menolongnya dia berpura-pura tidur dan minta bantuan. Lalu Engine akan mengembalikan sepatunya tapi Amo harus menaktifkan kekuatannya. Amo menjelaskan kalau tidak bisa mengeluarkan bau lagi hanya dengan satu kaki, jadi semuanya akan kembali normal. Kita lihat Demon sadar kembali. Tamzi menjelaskan kalau wanita itu membuat semua mengingat masa lalunya dengan orang mereka cintai. Jadi Delemon dan lainnya menganggap kalau Amo adalah orang yang dicintainya. Zanka berkomentar kalau kemampuan Amo itu sangat licik dan kejam karena mereka yang terpengaruh akan melihat masa lalunya yang dicintainya. Lalu Zanka bertanya kepada Engine, apa yang akan dia lakukan sekarang? Zenki, wanita itu berbahaya dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi Engine tetap tidak bisa mengambil Zenkinya, tapi Engine akan mencoba agar wanita itu tidak melukai orang lain. Kali semuanya akan terkena Zenkinya terlihat terdiam termasuk Rudo. Kemudian kita lihat Semio menjelaskan, aku sudah melihat berbagai macam orang, tidak ada satupun yang mirip dengan Rudo. Itu bukan hanya Zenkinya, sarung tangan itu. Apa yang berbeda adalah sebelum Semio menyelesaikan perkataannya, kita kembali ke Rudo. Rudo terlihat tidak menggunakan maskernya dan tiba-tiba Rudo mukul wajah Amo dengan keras hingga berdarah, bukan satu kali tapi Rudo mukul wajah Amo hingga berkali-kali dengan ekspresi penuh emosi. Kita kembali Semio menjelaskan sesuatu tubuh dalam Rudo atau sederhananya itu bisa menghancurkan dunia seperti kutukan. Kemudian Grace menghampiri Rudo untuk berhenti. Grace berkata kalau itu berlebihan apalagi dia seorang wanita dan kita tahu cara menangani kemampuannya. Rudo menjawab, lalu apa? Jika musuh adalah wanita lalu aku tidak bisa membalas? Jika musuh adalah wanita aku tidak akan berkata apa-apa dan mengabaikannya meskipun dia membunuh teman-temanku. Bagiku, aku tidak bisa. Chris berkata kalau dia tidak berdaya. Rudo menjawab lagi, dia bukanlah tidak berdaya, dia seorang giver. Menurut Rudo, dia telah mengacaukannya dan menginjak-injak mereka, jadi perlu dihajar. Lalu Engine datang dan berkata, aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi bagaimana dengan informasinya? Seketika Rudo mulai sadar dan mulai berkeringat. Kemudian Rudo dan Engine mulai berbicara. Rudo menjelaskan ketika dia masih di atas, Rudo selalu menahan diri tidak peduli apa yang mereka mengatakan. Tapi setelah dibuang ke sini, jika masih menahan diri maka dia akan kalah. Dan Rudo mulai sadar kalau dia kembali seperti awal-awal. Jadi sebelum dia menahan diri, Rudo selalu mengeluarkan emosinya ke orang lain. Rudo merasa kalau ini dia masih belum berubah sama sekali. Rudo mengatakan aku hanya anak bajingan yang tumbuh tinggi. Kemudian, Engine mengatakan kalau dia menyukai dengan wanita yang baik. Engine menyukai wanita baik lebih baik darinya ramping seksi. Apakah itu yang dimaksud terlalu banyak meminta? Tapi Engine tidak menyukai wanita yang menyusahkan dan kekanak-kanakan. Dan jika soal ini diberitahu kepada wanita, maka mereka akan marah. Engine mengatakan bagian baruku adalah bahwa aku tidak bisa menyembunyikan hal itu. Aku percaya kesadaran itu penting. Aku menyadari kekuranganku sejak lama. Kau bisa mencari tahu dengan sendirinya. Itu berarti kita masih punya ruang untuk tumbuh. Dan Engine minta Rudo untuk minta maaf. Kali ini Tom merawat duka Amo. Tom meminta maaf kepadanya dan jika ingin mengobrol silakan. Dan Amo mulai terbuka. Dia berbicara tentang ayahnya dan tentang harta berharga yang mereka berikan kepada Amo. Dan juga Amo mengatakan kalau dia melihat malaikat yang menyeberangi antara surga dan dunia ini. Oke teman-teman, berakhir sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya dan sampai jumpa.